Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok statik ingin membuat video tentang technopreneurship, tentang kelayakan bisnis, bisnis model, dan manajemen pemasaran. Nama saya Rafa Muhammad Raihan, dan ini rekan-rekan saya, ada Jihan Susan, ada Alvin Mursidan, sama Hadia Alfreda. Yang pertama, di sini ada kelayakan bisnis yang akan dijelaskan oleh Jihan Susan. Oke, di sini ada kelayakan bisnis. Kasus kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus semakin banyak diperhatikan oleh publik dan lembaga pendidikan. Namun, proses pelaporan masih sering terkendala karena korban merasa takut, malu, atau tidak tahu kemana harus melapor. Untuk itu, dibutuhkan sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan rahasia, agar mahasiswa maupun sivitas akademik dapat melaporkan kejadian dengan cepat dan tertangani secara profesional. Sistem pelaporan PPKPT Polinela berbasis mobile dikembangkan sebagai solusi digital untuk memfasilitasi pelaporan, pendataan, dan tindak lanjut kasus kekerasan seksual maupun perundungan di kampus Polinela. Yang kedua ada aspek pasar dan kebutuhan. Yang pertama target pengguna itu, target penggunanya ada mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, lalu ada dosen dan tenaga kependidikan, dan ada tim PPKPT sebagai pengelola laporan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi, yaitu proses pelaporan masih manual dan memakan waktu, korban ragu untuk melapor secara langsung, tidak adanya sistem monitoring penanganan laporan, dan kurangnya transparansi dan tindak lanjut terukur. Selanjutnya ada solusi yang diberikan yaitu aplikasi mobile yang memungkinkan pelaporan mengajukan laporan secara anonim dan aman. Lalu admin PPKPT menindaklanjuti laporan dengan sistem status. Super admin melakukan monitoring, evaluasi, dan rekap data. Dan fitur edukasi dan kampanye anti kekerasan di kampus. Selanjutnya ada analisis potensi pasar. Dengan total mahasiswa Polinela kurang lebih 5.000 orang dan staf kurang lebih 300 orang, potensi pengguna aktif minimal 50% dari populasi sivitas kampus sangat realistis. Lalu, pasar bersifat terfokus atau niche market, yaitu lembaga pendidikan tinggi yang membutuhkan sistem pelaporan internal yang aman. Lalu ada aspek teknisi, yaitu deskripsi sistem. Aplikasi ini berbasis mobile Android dengan backend berbasis web service atau API. Fitur utama dari aplikasi ini ada login dan registrasi pengguna, lalu ada formulir laporan kekerasan atau perundungan, lalu ada upload bukti seperti gambar, dokumen, atau video, lalu ada status tindak lanjut laporan, ada riwayat laporan, serta edukasi dan panduan pencegahan. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan yaitu yang pertama ada front end mobile, kami memakai Flutter atau Kotlin Android, lalu ada backend servernya itu ada Node.js atau Laravel, lalu yang ketiga ada database-nya MySQL, lalu yang keempat hostingnya itu cloud server atau kampus internal server, yang kelima itu ada keamanan yaitu enkripsi data, autentikasi token, dan HTTPS. Lalu selanjutnya kebutuhan sumber daya. Itu komponennya developer jumlahnya 2 orang, keterangannya ada mobile dan backend, UI UX designer 1 orang itu desain tampilan, server atau hosting 1 unit, VPS, maintenance 1 orang yaitu pemeliharaan sistem. Terima kasih Mbak Jihan Susan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin Mursidan dari aspek finansial. Oke, terima kasih sebelumnya. Di sini kita akan melanjutkan tentang aspek finansial. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang aspek finansial. Untuk mewujudkan sistem ini, kami telah membuat estimasi biaya pengembangan, yaitu total estimasi biaya yang kami butuhkan adalah sebesar 20 juta rupiah. Angka ini sudah mencakup seluruh proses, mulai dari pengembangan aplikasi mobile, pengembangan backend dan API, desain UI UX, biaya server,
server dan domain selama 1 tahun, serta biaya untuk testing dan maintenance. Nah, untuk rinciannya, di sini, di tabel ini kita mempunyai pengembangan aplikasi mobile estimasi 8 juta, kemudian pengembangan backend dan API 5 juta, desain UI UX 2 juta, server domain itu 2 juta, testing dan debugging 1 juta, maintenance 1 tahun 2 juta, dan seluruh totalnya yang saya sebutkan tadi adalah 20 juta. Oke, kemudian, dari mana sumber pendanaannya? Nah, kami melihat, 3 potensi sumber pendanaan utama, yaitu melalui hibah internal kampus atau dana PPKPT, kemudian melalui sponsorship, CSR dari lembaga sosial, dan yang terakhir melalui dukungan dana dari Direktorat Jenderal Pendidikan dan Vokasi. Meskipun aplikasi ini tidak mencakup keuntungan, ada manfaat ekonomi yang jelas, yaitu efisiensi waktu dan penghematan biaya administrasi pelaporan. Namun ada yang jauh lebih penting, adalah manfaat non-ekonominya, yaitu peningkatan rasa aman di lingkungan kampus, terciptanya budaya kampus yang lebih sehat, serta meningkatkan citra positif bagi intuisi Polinela. Nah, kemudian kita akan bahas aspek hukum dan etika. Nah, yang mana di sini adalah poin yang sangat krusial. Karena sistem ini dikembangkan dengan landasan hukum yang kuat, yaitu mengacu pada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Secara etika, kami berkomitmen penuh bahwa data pelapor dijamin kerahasiaannya. Selain itu, sistem ini wajib mematuhi UU ITE dan semua prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku. Kemudian ada yang namanya aspek manajemen dan operasional. Nah, lalu setelah beberapa aspek yang kita sebutkan tadi, nah di aspek ini kita akan menjelaskan siapa yang akan menjalankan sistem ini. Yang pertama struktur operasionalnya, yaitu kita akan melibatkan beberapa belah pihak. Yang pertama kita ada manajer proyek yang perannya dipegang oleh tim PPKPT. Tugasnya mengawasi jalannya proyek dan mengelola data laporan yang masuk. Kedua, yaitu adalah tim pengembang, yang dalam hal ini adalah mahasiswa TI, bertugas mengembangkan sistem dan melakukan pemeliharaan. Dan yang ketiga, admin kampus, yang biasa berasal dari dosen atau staf, bertugas mengelola laporan harian dan menindaklanjutinya. Dan yang keempat, pengguna atau user, yaitu seluruh mahasiswa dan dosen yang dapat mengirim serta mengakses materi edukasi. Nah, kemudian yang nomor 7, analisis kelayakan. Nah, kita udah sampai di poin terakhir ya, nomor 7. Di poin ini kita akan berikan kesimpulan analisis kelayakannya. Nah, setelah kita menganalisis semua aspek, di sini kami menyimpulkan bahwasanya proyek sistem pelaporan PPKPT Polinela berbasis mobile ini sangat layak untuk diimplementasikan. Dan mengapa? Oke, mari kita lihat rinciannya. Jika kita melihat dari aspek pasar, nah biasanya aspek pasar ini sangat tersedia dan jelas, yaitu seluruh sivitas akademika Polinela. Kemudian kita lihat dari aspek teknisnya. Nah, sistem ini dapat dikembangkan dengan teknologi dan sumber daya yang ada saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari aspek finansial, yaitu biaya pengembangannya itu tergolong moderat atau terjangkau. Namun manfaat yang dihasilkan, terutama manfaat non-ekonomi, sangat tinggi. Kemudian kita lihat lagi dari aspek hukum. Nah, sistem ini sudah sejalan dan sesuai dengan regulasi nasional yang berlaku. Dan terakhir kita lihat dari aspek manajerial, yaitu proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari PPKPT sebagai pemangku kepentingan umum. Nah, dengan kelayakan di semua aspek ini, kami sangat yakin sistem ini dapat menjadi solusi efektif untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman. Sekian penjelasan dari saya serahkan lagi kepada moderator Saudara Rafa. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Alvin. Kita bisa lanjut ke bisnis model yang akan dijelaskan oleh Mas Hadi Ale. Silakan. Sebelumnya di sini kita bakal membahas bisnis model Canvas. Jadi pertama bisnis model Canvas itu ada beberapa komponen ya di dalamnya, seperti customer segment, value proposition, channels, customer relationships, revenue stream, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure.
Untuk customer segment sendiri di sini kita seperti yang di atas yang disampaikan Mbak Jihan sebelumnya, di sini ada mahasiswa, staf, pengajar, tenaga kependidikan, ada tambah lagi yaitu orang tua, organisasi mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, di sini value proposition-nya sistem pelaporan kekerasan yang cepat, aman, dan terpercaya, dan memberikan solusi untuk pencegahan serta penanganan kekerasan serta efektif di lingkungan kampus. Lalu di sini ada channels-nya. Untuk channel sendiri ini portal pelaporan online-nya, aplikasi mobile, hotline 24 jam, dan media sosial untuk kampanye edukasi, lalu layanan konsultasi langsung. Di sini ada customer relationship-nya juga, pendekatan personal melalui konselingnya dan program edukasi dan pelatihannya, serta komunikasi yang transparan melalui media sosial dan portal kampus. Lalu di sini ada revenue stream. Revenue stream itu di sini kita ada pendanaan dari kampus, dari hibah pemerintah juga, sponsor dari organisasi sosial juga bisa, dan pembayaran untuk pelatihan dan seminar. Lalu resource-nya di sini kita sistem pelaporan berbasis teknologi, tenaga ahli, psikolog, konselor dan hukum, ruang konsultasi, materi edukasi dan jaringan komunikasi, dan ada key activities-nya yaitu edukasi dan kampanye kesadaran, pengembangan teknologi untuk sistem pelaporan, pelatihan staf, pengelolaan kasus kekerasan, dan kolaborasi dengan pihak berwenang. Di partnership-nya ini bisa kepolisian dan lembaga perlindungan anak dan perempuan juga bisa, organisasi sosial, dan penyedia teknologi untuk sistem pelaporan. Lalu untuk cost struktur bisa kita dapat dari biaya pengembangan teknologi, gaji tenaga ahli, biaya operasional hotline-nya juga, produksi material edukasi, dan pengelolaan kampanye kesadaran. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Mas Ale. Selanjutnya kita ke manajemen pemasaran, yaitu bagian izin saya menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Yang pertama, di sini ada manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan untuk menciptakan nilai dan kepuasan bagi pihak terkait. Dalam konteks PPKPT Polinela, manajemen pemasaran berperan dalam memperkenalkan dan membangun kesadaran mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan mengenai pentingnya pelaporan dan pencegahan kekerasan di lingkungan kampus. Tujuannya adalah memastikan seluruh sivitas akademika mengetahui mekanisme pelaporan, merasa aman, serta percaya bahwa laporan akan ditangani dengan cepat, tepat, dan rahasia. Yang kedua, di sini ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dalam manajemen pemasaran meliputi demografis, yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan di lingkungan Polinela. Psikografis meliputi individu yang peduli terhadap keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga ada perilaku, pihak yang membutuhkan akses cepat dan aman untuk melaporkan tindak kekerasan. Lalu ada alasan, segmentasi ini dipilih karena seluruh elemen kampus berpotensi menjadi korban, saksi, atau pihak yang bertanggung jawab atas pencegahan kekerasan. Yang ketiga ada penargetan pasar atau target pasar. Yang pertama ada strategi yang digunakan adalah fokus concentrate marketing, yaitu menargetkan komunitas internal Polinela secara langsung. Alasannya program ini bersifat internal dan bertujuan melindungi sivitas akademika kampus, bukan masyarakat umum. Oleh karena itu, fokus diarahkan pada peningkatan pemahaman dan kepercayaan pengguna dalam melapor. Yang keempat ada positioning. Positioningnya dari layanan PPKPT Polinela adalah sebagai saluran resmi, aman, dan rahasia untuk melaporkan serta menangani kasus kekerasan di lingkungan kampus. Keunggulannya ada dikelola langsung oleh tim profesional, lalu menjamin kerahasiaannya identitas dari pelapor, lalu memiliki alur penanganan yang jelas dan terukur, dapat diakses secara langsung maupun online. Yang kelima ada marketing mix, yang lalu ada di dalam marketing mix kita bisa lihat ada produk, ada price, place, dan promotion. Di produk kita bisa tahu ada layanan pencegahan,
dan penanganan kekerasan berbasis sistem pelaporan offline dan online, edukasi serta pendampingan korban. Price-nya di sini kita tidak mencakup biaya, jadi tidak berbayar. Seluruh layanan disediakan gratis oleh kampus sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral. Lalu ada tempat disediakan melalui website resmi Polinela untuk pusat pelayanan PPKPT-nya. Karena serta kanal komunikasinya. Lalu di sini ada promosi. Nanti kami dari PPKPT Mobile-nya akan sosialisasi melalui seminar dan media sosial lainnya. Lalu kesimpulannya, di sini strategi pemasaran dalam program PPKPT Polinela sudah cukup efektif dalam membangun kesadaran dan partisipasi sivitas akademika terhadap isu kekerasan di kampus melalui pendekatan edukatif dan promosi yang berkelanjutan. Sistem ini membantu menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Sekilas untuk penjelasan technopreneurship di tim statik dengan topik PPKPT Polinela. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.